warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku berdiri jadi mantu ibumu, Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Satukan jiwa dan kebahagiaan untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan Ketua Majelis Kehormatan atau yang mewakili kepada Bapak Dr. Radius Abu Bakar Ahmad. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Yapis 1 Merauke, yang saya muliakan Bapak Ibu Guru, yang saya hormati semua orang tua murid atau wali yang hadir pada pagi hari ini, tenaga administrasi di lingkungan SD Yapis 1 Merauke, serta anak-anakku sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam hormat dari Ketua Yayasan, Ibu Kepala Sekolah, serta semua Dewan Guru. Hari ini yang mengadakan pengumuman kelulusan SMP Yapis juga, sehingga beliau mengamanahkan kepada koordinator bidang pendidikan untuk hadir di SD Yapis 1 Merauke. Yang kedua, kita patut bersyukur kehadirat Allah pada hari ini. Alhamdulillah, cuacanya cerah dan kita sehat walafiat. Selawat teriring salam henti-hentinya kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Harapan kita dan doa kita, semoga kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, di akhirat nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, bahwa perjalanan pendidikan itu, SD kita ini haruslah menjadi salah satu pilihan dari kalangan umat Islam untuk dididik putra-putrinya. PAUD atau TK itu
itu adalah salah satu manifestasi dari pendidikan usia dini, di mana ibu dan wali murid bahwa diibaratkan kertas putih, maka mulai dari TK cara memilih sekolah harus tepat, karena kita akan mengukir tinta. Salah tulis, salah berdoa. Kalau di SD yang diukir adalah tinta emas, karena di sini sudah mulai dianjurkan untuk menghitung, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Bahkan tadi kalau saya melihat tampilannya yang mengaji, ini kalau digali lebih dalam potensinya peluangnya cukup bagus. Jadi cara narik suara dan lagu sudah mulai dapat. Itu anak-anak hanya bisa di SD. Kalau sudah SMP, SMA, kalau ibu tidak rajin kontrol HP-nya, maka dia akan lebih banyak menonton di HP daripada belajar. Kalau di SD kita masih bisa belajar saya, belajar dulu ya. Pas dia mami. Tapi kalau sudah SMP, sudah mulai kenal lawan jenis, alasannya sudah mulai banyak. Masuk kamar katanya belajar, taunya adalah main game. Misalnya, contoh, kalau di anak-anak ibu tidak ada kata saat itu ada bedanya. Yang kedua, atas nama yayasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan semua guru, semua staf yang telah mendedikasikan semua waktunya untuk mendidik putra putri anak bangsa. Dan berharap kepada kedua orang tua atau wali murid bahwa YAPIS di Tanah Papua cabang Merauke saat ini sudah berstruktur lembaga pendidikannya. Ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada perguruan tingginya. Ya, yayasan berharap kalau tamat di SD YAPIS, lanjut di SMP YAPIS pula. Tapi karena pilihan, ya tergantung pilihannya orang tua dan anaknya. Kami tidak memaksakan. Lalu kepada wali murid kami berharap kerjasama yang baik, karena ibu adalah bagian dari proses belajar mengajar. Hari ini Ibu Kepala Sekolah bilang kalau tamat Ibu Kepala anak kasih balik. Jadi setelah dikembalikan, maka Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru sudah menjadi mitra. Bagaimana wali putra? Wali murid bisa bertanya, Ibu Guru, anakku ini kok begini ya? Ibu Guru nanti saya jelaskan, oh ya Bu, memang kalau di sekolah itu anaknya kayak begini. Ya, karena tidak semua orang tua murid itu bisa menjadi guru. Ya, ada yang begitu bangun sudah ngurus pasar, ngurus kios, ngurus apa saja. Pokoknya anak pergi sekolah, pulang, nih main HP, bapak mama mau kerja. Nah, hal yang seperti itu biasanya orang tua dengan guru harus bermitra. Bahkan orang tua murid boleh bertanya kepada kepala sekolah dan guru-gurunya atau di kelasnya, Pak Guru, Ibu Guru, kira-kira yang cocok anak saya lanjut di mana ya? Pesantren kah, atau SMP Muhammadiyah kah, atau SMP Hafiz, atau apa? Nanti Ibu Guru akan berikan solusi. Anak ini Ibu cocoknya masuk di sekolah penghafal Al-Quran, misalnya. Anak ini cocoknya di pesantren karena dia mentalnya bagus. Karena kalau masuk pesantren mentalnya cengeng, nah itu orang tua repot. Sedikit-sedikit bilang, Mama, itu makanannya tidak enak, Mama. Pagi ayam goreng,
Pak Alan minta nasi goreng, Pak Ali minta bubur ayam. Ya biasanya yang cengeng, apalagi di rumah makan enak terus, masuk pesantren dia agak lama penyelesaiannya. Tapi alhamdulillah sekarang makanan di pesantren sudah mulai enak di hari tertentu. Dan akhirnya atas nama yayasan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Kepala Sekolah, teman-teman di Dewan Guru, administrasi, dan juga orang tua murid yang telah bekerja sama untuk mendidik putra putrinya di SD Yafis 1 Merauke. Jadilah kerjasama ini terus menerus sehingga kita menjadi keluarga besar Yafis di tanah Papua. Dan apabila di dalam penyelenggaraan pendidikan di SD 1 Yafis Merauke, mungkin ada teman-teman guru kami, bapak guru kami, teman administrasi yang dalam sehari-hari mungkin kurang berkenan di hati bapak orang tua murid. Atas nama yayasan mohon dibuka pintu maafnya. Kita manusia memang kadang kehilangan dalam mengucapkan kata-kata. Dan semoga perjalanan Kadis dari SD ini tetap cemerlang di hari-hari mendatang. Hari ini kita menjadi Provinsi Papua Selatan sehingga Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru diperlukan sebuah kinerjitas yang tinggi, kemudian harus berinovasi dan metode pendidikan berkarakter milenial. Kita dianjurkan untuk santun, menyapa anak dengan kasih, kemudian menghindari hal-hal yang berkontak fisik. Ya, kalau dulu zamannya kita sekolah dipukul oleh pak guru, ibu guru, kita biasa aja. Kalau sekarang jangankan dipukul, dicubit di sebelah perut kita sama dia terima. Oleh mama, pak guru itu jahat abang, dia cubit saya tadi. Nah kalau bapaknya, mamanya temperamen, dia bilang, tunggu ya. Saya datang ke sekolah, saya mau lihat itu bapak guru itu kayak model apa sih. Anak saya sayang di rumah, sampai di sekolah dicubit. Padahal kita cubit saya. Nah sekarang itu tidak berlaku, kata Menteri Pendidikan. Nah, boleh memberikan hukuman, tapi kata beliau harus yang mengandung edukasi, yang mendidik. Mendidik. Apa diantaranya kata beliau? Kalau ada pelajaran yang sulit, masih belum menghafal doa, maka doa itu yang disuruh hafal hari ini baru keluar. Dulu masih ada hukuman, disuruh bersihkan kamar mandi. Bersihkan kamar mandi di sekolah, pulang masalah lagi, lapor lagi kita sama orang tuanya. Nama, saya guru dia suruh saya bersihkan kamar mandi. Baru saya tidak terima baik Pak. Dia bau apa? Ya masalah lagi. Padahal itu hukuman. Kalau di pondok pesantren aman, tapi kalau di sekolah umum ini masih sebuah pertimbangan. Namun jangan juga terlalu slow, ya, karena itu harus diajar disiplin. Karena anak sekarang ini banyak figur yang dia lihat figur bapak sekolah, dilihat figur ibu dan bapak guru, dan bahkan dia akan melihat figur yang apa dia tonton setiap hari lewat media sosial. Akhirnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan ini, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abu Bakar
pada akhirnya mereka memberikan sambutan pada ini. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang keenam, yaitu sambutan oleh kepala sekolah sekaligus pengumuman hasil kelulusan kelas 6 kepada Ibu Eva Hasan SPDSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili Pak Abu Bakar Ahyar, saya hormati Bapak Ibu Guru SDNP 1 yang saya banggakan, serta wali murid kelas 6 yang saya hormati, anak-anakku kelas 6 yang Bu Guru kasihi. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya pagi ini kita diizinkan untuk bertemu kembali dalam rangka mendengar pengumuman kelulusan pelaksanaan asesmen sumatif semester genap tahun 2024-2025. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya syafaatnya senantiasa menyertai langkah kita hingga akhir zaman. Bapak, Ibu Guru, tamu undangan yang saya kasihi, alhamdulillah, sekali lagi rasa syukur yang tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, kepada anak didik kita yang selama ini, selama kurang lebih 6 tahun sudah mereka lalui proses pembelajaran dengan berbagai kendala yang mereka dapatkan sebagai pembelajaran dalam langkah mereka. Harapan kami, anak-anak ini nantinya setelah kami kembalikan ke orang tua, harapan besar kami untuk terus dilanjutkan pendidikannya, jangan berhenti sampai di sini. Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada pengalaman yang pernah kami peroleh. Anak begitu melangkah masuk ujian, sudah dipinang. Ijazah sampai sekarang belum ada, Pak. Sekarang anaknya sudah sekolah lagi di sekolah ini. Ya, jadi harapan kami anak-anak ini masih perlu banyak belajar, masih banyak butuh pendampingan dari kita sebagai orang tua, sebagai guru. Cerahkan masa depannya, jangan berhenti hanya dengan jasa SD. Bapak Ibu Guru, saya sebagai pimpinan di SDNP 1 menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu yang dengan ikhlas sudah membimbing, mengasuh, mendidik anak-anak ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya sangat berterima kasih jerih payah Bapak Ibu saat ini bisa mengantarkan langkah mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang harus saya sampaikan. Untuk saat ini pendidikan sekarang yang lebih dituntut adalah karakter. Nah, pendidikan karakter kalau cuma di sekolah berapa jam, saya pikir sulit untuk Bapak Ibu Guru membentuk
jiwa anak-anak dengan karakter yang seperti yang kita inginkan, yang pemerintah inginkan. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu sebagai orang tua jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa lelah. Anak ini amanah untuk kita, untuk Bapak Ibu, untuk kita guru di sekolah. Karena pendidikan, berhasilnya suatu pendidikan tidak hanya dari sekolah. Orang tua sebagai peletak dasar pendidikan yang pertama dan utama. Setinggi apapun ilmu yang kita peroleh, kalau kita tidak memiliki moral yang baik, attitude-nya tidak ada, sulit untuk kita hidup beradaptasi di lingkungan dimanapun kita berada. Jadi yang pertama adalah attitude-nya, moralnya harus baik. Kadang-kadang kita orang tua, kita lupa, ya, ketidakjujuran kita mengajarkan anak untuk berkata yang tidak benar. Ada contoh Bapak Ibu, mungkin ada orang datang ke rumah karena ibunya tidak bersedia untuk temui orang itu, bilang anak, pesan dia anak, nah kalau ada yang datang, bilang mama tidak ada ya. Nah ada, ini Bapak Ibu, hal kecil, ini kecil, mungkin bagi kita tidak ada apa-apa, tapi ini secara tidak langsung kita sudah menanamkan pendidikan ke anak untuk tidak jujur. Bapak Ibu, saya mungkin salah satu orang yang kurang begitu kurang begitu bisa menerima apa yang digariskan pemerintah tentang pendidikan karakter diserahkan di sekolah. Karena penanaman moral pertama itu anak dari orang tua. Yang kedua, dengan undang-undang perlindungan anak, sekolah jadi sasaran. Ini belum pernah terjadi di sekolah kita, sudah pernah terjadi Bapak Ibu. Kita dilaporkan sampai ke dinas sosial. Ini sudah pernah terjadi. Karena apa? Karena guru kita yang tidak bisa keras, mau keras nanti dia tidur di penjara. Ya, jangankan pukul, berkata kasar saja itu sudah salah kita. Jadi mau bentuk karakter yang seperti apa kalau semua guru diadukan dengan hukum? Jadi saya sangat berharap untuk pendidikan karakter tidak hanya Bapak Ibu mengharapkan dari pihak sekolah, karena kita sebagai orang tua apapun itu adalah tanggung jawab kita tentang pendidikan anak. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan anak kelas 6, ini sudah masuk masa transisi remaja, dari anak ke remaja. Mungkin kita semua bisa paham, kita bisa mengerti dengan bahasa tubuh anak-anak kita. Sistem kontrol jangan sampai lepas. Pakai seperti orang main layangan Bapak Ibu. Ya, dilepas tapi harus dikontrol. Karena anak di kelas 6, mulai dari kelas 4, kelas 6, anak yang sudah beranjak masuk pada usia remaja, itu sudah mulai mengenal lawan jenis. Ini kita tidak pungkiri Bapak Ibu. Ya, kita tidak pungkiri. Ada beberapa di kelas 6, saya dengan guru kelas sampai datangi rumah. Kami datangi rumah. Karena sudah tidak malas ke sekolah, kasih tugas sudah tidak kerja. Jadi
sangat kami harapkan untuk membentuk karakter anak yang baik. Orang tua tadi seperti yang tadi disampaikan Bapak Abu Bakar Akhir, harus bermitra dengan pihak sekolah. Jangan tunggu mau kenaikan, tunggu mau kelulusan, baru Bapak Ibu lihat mukanya di sekolah, baru ada komunikasi dengan guru. Dalam proses belajarnya anak, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan tunggu ini sudah kita ini anak saya nanti tidak naik kelas, baru ketemu guru kelas. Bukan itu yang kami mau. Tapi dalam proses pembentukan anak tadi ada kerjasama antara orang tua dengan kami guru di sekolah, supaya apa yang tidak benar yang ada di diri anak sama-sama bisa kita perbaiki ke arah yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu saya tidak panjang lebar. Satu yang saya harapkan dari kita semua, terutama untuk orang tua, punya tanggung jawab yang benar-benar terpanggil dari hati untuk memberikan pendidikan ke anak. Jadi setelah ini Bapak Ibu, kami SDIAP 1 punya sekolah jenjang yang lebih di atas dari SD atau SMP. Ada SMP YAPIS daripada jauh-jauh. Bapak Ibu jemputnya kalau hujan nanti pikir lagi, anak pulang naik mobil lagi, sembarang tidak sampai ke rumah. Ya Bapak Ibu, ada cuma di sebelah situ, tidak jauh. Itu cuma anjuran saja, kami tidak memaksakan, tapi anjuran kami supaya pendidikan itu bisa berkesinambungan, nyambung dari dasar ke jenjang yang lebih tinggi. Kami harapkan mungkin Bapak Ibu bisa melirik ke sana. Mungkin itu Bapak Ibu. Yang berikutnya sedikit tentang kelulusan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sejak tanggal 14 Mei kemarin mereka sudah kerja keras, belajar siang malam, mengikuti asesmen. Alhamdulillah, untuk hari ini SDIAP 1 dinyatakan 100% lulus. Dari 72 siswa yang mengikuti asesmen, ada 10 yang alhamdulillah memperoleh nilai lumayan baik. Yang pertama, Muhammad Ilham dengan jumlah nilai 88,51. Yang kedua, Sarif Kusuma Wijaya dengan jumlah nilai 88,21. Yang ketiga, Siti Arianti Sifa, jumlah nilai 87,73. Keempat, Virginia dengan jumlah nilai 86,68. Yang kelima, Dimas Hidayat, jumlah nilai 86,30. Keenam, Anas dengan jumlah nilai 85,78. Ketujuh, Silal Farhan Firdaus, jumlah nilai 85,26. Kedelapan, Muhammad Ahsanul, jumlah nilai 85,18. 9, Bindi Fazriyatun Mahmuda dengan jumlah nilai 85,14. Dan ke-10, Britania Dwiyati Puspita dengan jumlah nilai 85,04. Bapak, Ibu, wali murid yang berbahagia,
Sekali lagi saya di sini mewakili seluruh guru SD YAPI 1 menyampaikan selamat dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika dalam proses belajar anak sejak kelas 1 sampai kelas 6 ada kata yang kasar keluar untuk anak Bapak Ibu, ada tangan yang jahil mencolek mencubit anak Bapak Ibu, kiranya bisa dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan siang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu prosesi kelulusan. Kepada Ibu Ilva Hasan, kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan piagam kepada siswa-siswi kelas ini. Siswa yang memperoleh peringkat pertama dengan jumlah nilai 885 atas nama Muhammad Ilham Musa Fatahila. Bukan. Peringkat kedua dengan jumlah nilai 882 atas nama Syarif Kusuma Wijaya. Biar Ulfa yang terbakar. Peringkat ketiga dengan jumlah nilai 877 atas nama Siti Arianti Ziva. Peringkat keempat dengan jumlah nilai 867 atas nama Virginia Dwiyanti Permatasari. Peringkat kelima dengan jumlah nilai 863 atas nama Dimas Hidayat. Kaiso, saya ke sana silo. Senyum aja permata ya tak? Peringkat keenam dengan jumlah nilai 858 atas nama Anas Mufid Nasuha. Dinas senyum terus. Dimas. Peringkat ketujuh dengan jumlah nilai 853 atas nama Zilal Farhan Firdaus. Peringkat 8 dengan jumlah nilai 852 atas nama Muhammad Ahsanun. Peringkat 9 dengan jumlah nilai 851 atas nama Windy Fajriatun Mahmuda. Peringkat 10 dengan jumlah nilai 850 atas nama Britania Dwiyanti Puspita. Rapat ke sini. Rapat ke sini. Terima
jasamu sangatlah mulia. Kau mengajar dan membimbingku dengan tulus dan sabar. Kau mengajariku tentang arti kehidupan, tentang arti pengetahuan, tentang arti berwawasan. Guruku, tak pernah kau minta imbalan atas waktumu yang tersita. Tak pernah kau menyesal karena membagi ilmu yang kau punya.